Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 386. Xie Yuan menahan darahnya yang bergejolak dan menatap Raja Dharmakanan dan Tetua Chuan Wu yang sedang menatapnya. Ia berkata, trik yang luar biasa. Belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Raja Dharmakanan sungguh licik. Dia memang orang paling cerdik di surga di balik surga. Dia tersenyum perlahan. Namun, jika Ji Hong masih memegang kapak dewa, mungkin aku masih akan mewaspadainya. Tapi sekarang dia sudah mati. Xie Yuan perlahan naik ke udara, menatap langsung ke arah Raja Dharmakanan. Dan apa yang dapat kamu lakukan dengan kapak ini? Senyum Raja Dharmakanan perlahan memudar, dan ekspresinya berubah dingin. Sombong sekali. Aku ingin tahu apakah kamu punya nyali untuk bersikap sombong seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan kapaknya dan menebang. Cahaya kapak yang menyilaukan itu langsung mengenai Xie Yuan, tetapi bibir Xie Yuan sedikit melengkung. Dibandingkan dengan cahaya kapak tadi, cahaya kapak ini jauh berbeda. Dia menghindari kapak itu dengan sekejap tubuhnya, lalu mengayunkan tangannya. Kuali gunung dan sungai meraung saat terbang di atas kepala Raja Dharmakanan, menekannya dengan udara berat. Teratai 8 diagram dan kristal mimpi fantasi masing-masing tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya hitam dan putih yang menyelimuti medan perang, membuat sosok Xie Yuan berangsur-angsur kabur. Dengan bantuan lilin bayangan sejati, kesadaran spiritual Xie Yuan yang luar biasa kuat bahkan selangkah lebih maju dari puncak Grandmaster, mendekati batasnya. Ia berada di antara jembatan kembar langit dan bumi dan kesatuan manusia dan alam, hampir mencapai pencerahan. Kesadaran spiritual seperti itu, ditambah dengan teknik rahasia tingkat sempurna yang diberkati oleh teratai 8 trigram dan kristal mimpi, tidak dapat dipecahkan oleh siapapun di tingkat Grandmaster. Kalau saja Ji Hong, dengan kekuatan senjata sakti tiada taraf yang sudah disempurnakannya seperti senjata sakti miliknya, dia pasti bisa mematahkan jurus rahasia Xie Yuan. Akan tetapi, meski Raja Dharmakanan punya kapak sakti, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatan senjata sakti itu tanpa menyempurnakannya? Bahkan senjata ajaib pun memiliki rohnya sendiri. Kapak ajaib telah dipuja oleh keluarga Ji selama 1000 tahun. Kini, kapak itu berada di tangan Raja Dharmakanan yang telah menghancurkan keluarga Ji dan tangannya berlumuran darah Ji Hong. Kapak itu terus-menerus memancarkan garis-garis perlawanan, memaksa Raja Dharmakanan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memegangnya. Xie Yuan mengorbankan semua buku hitam, lalu melangkah mundur, sosoknya lenyap dalam kehampaan, seakan-akan ia menghilang begitu saja, dan tak seorang pun dapat menyadarinya. Raja Dharmakanan membelah udara dengan kapak, wajahnya serius dan matanya bagaikan kilat, terus-menerus mengamati sekelilingnya, dan kesadaran spiritualnya terus-menerus meliputi ruang seluas 100 kaki. Namun, langit benar-benar sunyi dan dia tidak dapat melihat jejak Xie Yuan sedikitpun. Tiba-tiba, Xie Yuan muncul diam-diam dari atas kepalanya, dan jiwa naga turun dari langit dan menembus ke langit. Raja Dharmakanan langsung menyadarinya dan mengangkat kapaknya untuk melawan. Namun, kapak itu tampaknya punya ide sendiri dan malah menyeret tangan kanannya ke bawah. Wajahnya berubah pucat dan dia mengulurkan tangan kirinya, menggunakan cetakan telapak tangan yang besar dan kokoh untuk menangkis tombak Xie Yuan. Ledakan. Setelah keduanya bertukar jurus, Raja Dharmakanan mendengus pelan, menderita sedikit kerugian. Masalahnya tidak serius, tetapi Xie Yuan telah menghilang, membuat semua serangan baliknya tidak efektif. Ini baru permulaan. Melihat hal ini, Tetua Chuan Wu tidak lagi peduli dengan wajahnya dan ingin datang membantu. Namun saat ini, serangkaian pedang cahaya putih datang dari tanah, halus dan agung, megah dan tajam, persis seperti pedang terbang para dewa. Ekspresi Penatua Chuan Wu sedikit berubah, dan dia mulai berjuang melawan pedang cahaya itu dengan wajah serius. Si Tukin memainkan piano tanpa henti, menampilkan semua kemampuannya dalam buku abadi, dan melibatkan Tetua Chuan Wu. Sekarang Xie Yuan dan Raja Dharmakanan tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka, dan itu sepenuhnya 1 lawan 1. Kedua lelaki itu memamerkan kekuatan sihir mereka, dan tiba-tiba langit bersinar terang, dengan warna emas dan merah bercampur jadi satu, serta biru dan putih bersilangan bagaikan sepotong sutra. Meskipun pertempurannya sengit, situasinya jelas. Raja Dharmakanan tidak mampu menghadapi teknik penyembunyian surgawi Xie Yuan, dan berulang kali tertipu oleh teknik ilusi surgawi, menderita banyak kerugian. Dia ingin memamerkan kekuatannya dengan kapak ajaib, tetapi dia menemukan bahwa senjata ajaib ini tidak hanya tidak mematuhi perintahnya, tetapi juga memperburuk keadaan, melemahkannya seperti kuali gunung dan sungai kedua. Kini, Raja Dharmakanan berada dalam dilema. Ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kapak ajaib, tetapi ia enggan memberikannya kepada orang lain. Ia berada dalam dilema. Sayangnya, tombak Xie Yuan membuatnya tidak bisa ceroboh, dan kapak yang dipegangnya siap bergerak, yang membuatnya merasa tidak tenang. Puluhan ronde berlalu dalam sekejap mata. Raja Dharmakanan tertebas 2 kali oleh tombak Xie Yuan, menderita luka ringan. Meskipun keahliannya yang mendalam membuatnya tidak akan terluka parah, ia tidak sanggup terus menanggung taktik pertumpahan darah ini. Setelah bertarung cukup lama, ia segera mengambil keputusan. Jika kau terus memegang kapak ini, kau mungkin akan mati di sini. Dia membulatkan tekadnya dan melemparkan kapak ajaib keluarga Ji ke arah bawahannya di luar dengan suara mendesing. Pada saat yang sama, Xie Yuan menembaknya dari samping, tetapi dia mendengus dingin. Hanya menunggu kamu.
Raja Dharma kanan melingkarkan telapak tangannya, mengabaikan tembakan itu dan menyerang Xie Yuan. Serangan itu memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia memukul Xie Yuan, dan telapak tangannya menjadi kosong. Ilusi lain. Raja Dharma kanan mengangkat alisnya dan mencibir. Sudah kuduga. Dia mengarahkan tombaknya ke arah kapak dewa dan membanting telapak tangannya. Lapisan energi dahsyat tiba-tiba meledak di sekitar kapak ajaib, yang ternyata adalah kekuatan telapak tangan yang telah ditinggalkannya sebelumnya. Jika Xie Yuan mengambil kapak saat ini, dia pasti akan terkena telapak tangan ini. Namun, bertentangan dengan dugaan Raja Dharma kanan, Xie Yuan tidak ada di sana. Sebaliknya, saat ia menyerang ke arah itu, sebuah pedang terhunus dari belakangnya. Raja Dharma kanan tiba-tiba terkejut dan tak sempat menarik kembali telapak tangannya. Tubuhnya menegang dan semburan darah menyembur keluar, menahan kerasnya pedang tajam di belakangnya. Pedang dan perisai cahaya saling bersentuhan, tetapi tidak menimbulkan efek apapun. Raja Dharma kanan memiliki sedikit keraguan di hatinya. Kalau dia pakai tombak, aku pasti sudah terluka. Tapi ilmu pedangnya jauh lebih lemah daripada tombaknya, jadi kenapa dia pakai pedang untuk menyerang? Awalnya dia tidak tahu, tetapi saat berikutnya dia tahu jawabannya. Xie Yuan menggunakan kinya untuk mengayunkan pedang cahaya mengambang, dan kecepatannya langsung mencapai batasnya. Dalam sekejap mata, dia menangkap kapak dewa yang dilempar, mengambilnya di tangannya, dan mengayunkan pedang ke bawahan yang ingin merebutnya. Dia memegang kapak yang diukir dengan rune emas dan tersenyum. Yang mulia sungguh murah hati. Terima kasih banyak. Aura hijau muncul dari wajah Raja Dharma kanan, dan dia berteriak. Coba saya lihat bagaimana Anda menggunakannya. Dia menghindar ke arah Xie Yuan, tetapi melihat Xie Yuan mengayunkan kapaknya secara langsung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kapak ini sangat sulit digunakan. Namun, kapak Xie Yuan langsung berayun keluar dari cahaya keemasan yang menyilaukan, yang jauh lebih halus daripada saat dia menggunakannya. Raja Dharma kanan terkejut dan segera berhenti untuk menghindari kapak tersebut. Xie Yuan menggenggam kapak dewa di tangannya, semangatnya terangkat, dan dia mengayunkan kapak itu ke seluruh langit, untuk sementara menekan Raja Dharma kanan dan memaksanya mundur perlahan. Kapak dewa tampak sangat berbeda di tangannya dan di tangan Raja Dharma kanan. Ia selalu menjadi ahli kapak, menebang 100.000 potong kayu. Setelah menguasai teknik membelah gunung huasan dengan kekuatannya, ia telah mencapai puncak jalur kapak. Bahkan sekarang, bahkan saat memegang kapak dewa, ia tidak merasakan beban apapun, apalagi dukungan dari Wan Bingxuying. Kapak itu bersifat spiritual, dan hanya mengingat Raja Dharma kanan yang telah membunuh Ji Hong. Xie Yuan menggunakannya untuk melawan Raja Dharma kanan dan mendapati bahwa kapak itu sangat patuh. Jelas saja, Ji Xuan dan anggota keluarga Ji lainnya sama sekali tidak mengenal kapak ilahi. Menggunakan kapak dewa, Xie Yuan merasakan kekuatannya melonjak. Meskipun seorang ahli kapak yang sangat terampil, ia belum pernah menggunakan kapak seefektif ini sebelumnya. Kapak ini belum pernah dikorbankan atau disempurnakan. Kalau benar-benar bisa digunakan sendiri, kira-kira seberapa kuatnya ya? Xie Yuan tidak terlalu banyak berspekulasi selama pertempuran sengit itu, tetapi hanya mengayunkan kapaknya berulang kali, memaksa Raja Dharma kanan mundur terus-menerus. Para tetua dan pemimpin Sekte Zhao di pinggiran semuanya tercengang. Mereka tak pernah menyangka Raja Dharma kanan, yang kepemimpinannya atas Sekte Suci sudah pasti, akan direnggut kapak sucinya dalam sekejap mata dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Xie Yuan ini benar-benar telah membuat Raja Dharma kiri dan kanan kehilangan muka. Salah satu dari mereka telah dibunuh secara tidak langsung olehnya, dan tampaknya kekalahan yang lain hanya masalah waktu. Penatua Hehuan juga terluka parah olehnya dan harus menghindarinya, dan Penatua Chuanwu tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mungkinkah Xie Yuan benar-benar ingin menghancurkan agama suci nomor 1 di dunia dan dunia luar langit? Para pengikutnya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berdaya saat melihat Xie Yuan berdiri gagah di udara dan menebas Raja Dharma kanan, yang sedang dalam kondisi sangat canggung. Xie Yuan telah memukul mundur Raja Dharma kanan sejauh 10 mil, hampir keluar dari kota utama. Ia merasa pertempuran hampir berakhir. Dia menatap Raja Dharma kanan yang enggan dan berkata sambil tersenyum tipis. Yang mulia, sudah cukup. Jika kau berpikir untuk melarikan diri, mungkin masih ada kesempatan. Sambil berbicara dia mengangkat kapaknya. Raja Dharma kanan melihat gerakannya dan kemudian teringat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hegemoni berada dalam genggamannya, tetapi dihancurkan oleh Xie Yuan, jadi wajar saja jika ia sangat enggan menerimanya. Namun, keengganan inilah yang membuatnya hanya berpikir untuk menyerang Xie Yuan, dan akhirnya menyakitinya. Ketika Raja Yu melihat bilah kapak besar, yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, matanya akhirnya menjadi jernih dan dia ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Xie Yuan, yang memegang kapak dewa, merasakan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan Grandmaster Puncak pun tidak sanggup menahan kekuatan yang membelah huasan. Bilah kapak yang berkilauan, bahkan lebih besar dari sebelumnya, menekan ke bawah dengan momentum yang tak terhentikan. Bagi Raja Yufa, itu seperti langit yang runtuh. Ledakan. Kapak itu melesat, membelah Raja Dharma kanan menjadi dua bagian, lalu menghilang. Xie Yuan merasakan kapak dewa memancarkan semburan kegembiraan, dan kemudian mulai memantul, seolah ingin pergi. Bisakah kamu datang sesukamu dan pergi sesukamu? Dia terkekeh,
menangkapnya secara langsung, dan kemudian memanggil 10,000 Soldiers Candle Shadow untuk mengikatnya dengan erat. Ada 10,000 Soldiers Candle Shadow, yang nantinya akan disempurnakan secara perlahan, bahkan senjata suci tersebut tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu. Di sisi lain, Penatua Chuan Wu sudah berdiri agak jauh, menatap Xie Yuan dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tetapi semua Grandmaster lainnya pun seperti ini. Banyak orang merasa tenggorokan mereka kering. Melihat Xie Yuan, yang baru saja bertarung melawan Raja Dharma kiri dan kanan dan memenggal Raja Dharma kanan tanpa luka sedikit pun, mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk melawan. Xie Yuan berdiri sendirian di udara, berhadapan dengan sekelompok Master Dewa Dapur. Suasananya agak samar untuk sesaat. Yun Xing dan Situkin bergegas mendekat dan berdiri di sampingnya. Yun Xing terbatuk ringan. Baiklah, Patriark Xie, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nada suaranya agak aneh. Sejujurnya, bahkan dia tidak menyangka Xie Yuan akan langsung membunuh Raja Dharma kanan. Apalagi dia, bahkan Situkin pun sedikit terkejut. Xie Yuan mengerahkan seluruh kemampuannya dan merebut kapak ajaib keluarga Ji. Saking kuatnya, ia benar-benar menakutkan. Xie Yuan memandang anggota Sekte Zhao yang dipimpin oleh Tetua Chuan Wu dan berkata, apakah ada lagi yang keberatan dengan pemilihan Firebringer? Semua orang tercengang sesaat. Mereka pikir Xie Yuan akan mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia menyinggungnya. Siapa yang berani menolak sekarang? Melihat Penatua Chuan Wu menggelengkan kepalanya tanpa suara, Xie Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, hidup orang-orang sudah keras, jadi janganlah kalian memulai pemberontakan. Masih banyak orang kuat di Sekte Dapur, dan jumlah mereka bahkan lebih besar. Mereka yang ada di sini hanyalah sebagian kecil dari mereka. Meskipun orang terkuat telah terbunuh, jika Xie Yuan benar-benar ingin menangkap begitu banyak master dan begitu banyak pengikut dalam satu gerakan, dia mungkin harus membayar sejumlah harga, dan akan sulit untuk mencapai kesuksesan penuh. Daripada membasmi mereka dan memprovokasi perlawanan sengit, lebih baik memberi mereka peringatan dan membiarkan mereka mengendalikan pasukan mereka sendiri. Kita bisa menghadapi mereka nanti jika mereka berani membuat masalah. Misi gereja suci adalah... Tetua Chuan Wu berbicara, dan Xie Yuan langsung menatapnya. Merasakan tekanan dalam tatapan itu, Tetua Chuan Wu terdiam sesaat. Meskipun tingkat kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Xie Yuan, ia merasa sangat tidak aman. Diperhatikan oleh Xie Yuan terasa seperti diawasi oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi, dan ini membuatnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kamu bisa tetap menjalankan misimu. Xie Yuan berkata dengan tenang. Tapi aku akan datang ke Tianwei Tian lagi ketika saatnya tiba. Ada lebih dari 10 Master Sekte Dewa Dapur di sini dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya di bumi, tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi. Melihat ini, Xie Yuan berbalik dan berjalan turun, lalu dia dan Situkin memasuki rumah Pangeran Pinky tanpa halangan apapun. Situkin dengan cepat menguasai formasi istana dan merenovasi seluruh rumah besar itu. Setelah memastikan semuanya dalam kondisi baik, terutama tempat peristirahatan terakhir ayahnya, Situkin menghela napas lega. Melihat Xie Yuan, dia berkata dengan enggan. Apakah kamu siap untuk pergi? Xie Yuan mendesah pelan. Sekarang keadaan sudah stabil di sini, aku harus keluar. Situkin menggigit bibirnya dengan ringan dan menarik ujung pakaian Xie Yuan. Istirahat dulu, ya. Kamu juga lelah. Sesuaikan kondisimu di istana agar kamu bisa bekerja lebih baik di luar. Nah, di sini banyak makanan lezat, dan kamu sudah lama tidak mendengarku bermain piano. Sebenarnya saya baru saja mendengarnya. Tetapi mungkin tidak dihitung saat pertempuran. Xie Yuan membelai rambut Situkin, tidak tahan untuk pergi secepat ini, dan berkata dengan lembut. Kalau begitu, ambil cuti sehari dulu. Mata Situkin tiba-tiba berbinar. Meskipun ia merasa satu hari terlalu singkat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tersenyum cerah, dengan kegembiraan di mata dan alisnya. Xie Yuan terpesona oleh apa yang dilihatnya. Ia merasa senyum tulus Situkin bagaikan bunga musim semi yang mekar. Namun, ada begitu banyak bunga dan tanaman eksotis di dunia, tetapi tak satu pun yang dapat menandinginya. Situkin menariknya. Ayo, biarkan Koki membuat sesuatu yang lezat dulu. Makanan di Tianwei Tian berbeda dengan yang di luar. Makan, minum teh, dan mendengarkan musik. Xie Yuan menghabiskan waktu santai yang telah lama ditunggu-tunggu bersama Situkin, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama tidak memiliki pengalaman seperti itu, yang membuatnya sangat berharga. Aku jadi penasaran, kapankah waktu berikutnya akan tiba? Dia merasa sedikit melankolis. Hingga malam tiba, ketika tiba waktunya istirahat, keduanya bertukar pandang penuh arti. Xie Yuan melihat secercah pesona di mata Situkin yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Maka mereka berdua pun masuk ke sebuah ruangan. Suara piano itu bertahan di udara selama 3 hari. Sampai pagi hari 3 hari kemudian. Xie Yuan mendorong pintu hingga terbuka, sudah berpakaian lengkap. Dia menoleh ke arah Situkin yang masih tertidur lelap dan setenang bayi, dengan ekspresi enggan, tetapi tetap menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar dengan mantap. Dunia sedang kacau, dan ia memiliki misi yang harus dipenuhi, sehingga ia tak mampu lagi berkutat pada hubungan sentimental. Setelah dunia terselamatkan dan rakyat hidup damai dan sejahtera, Xie Yuan akan punya waktu untuk memulihkan diri. Dia berbalik dan pergi.
Si Tukin di belakangnya membuka mata dan berbaring di tempat tidur, diam-diam memperhatikan punggungnya. Yunxing muncul di waktu yang tepat dan mengantar Xie Yuan keluar dari alam surgawi. Sebelum berpamitan, ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu merawat istri kecilmu dengan baik." Xie Yuan terdiam sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak." Dia tidak benar-benar memahami pikiran Yunxing, dan tidak tahu apa yang diinginkannya. Namun saat ini, Yunxing memang berada di pihak Si Tuan, di pihak mereka. Xie Yuan berdiri di lereng bukit di luar prefektur Yunzhu dan menoleh untuk melihat puncak-puncak tinggi yang juga dapat dilihat dari sini. Perhentian selanjutnya adalah Yunsan. Bab 387. Prefektur Yunzhu secara alami tidak jauh dari Yunsan. Dengan kecepatan berjalan Xie Yuan, meskipun ia tidak berjalan terlalu cepat, ia akan mencapai gerbang Yunsan dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia masih memiliki token murid Yunsan, dan dia dengan mudah melewati gerbang gunung dan berjalan mendaki gunung. Namun, entah itu para penjaga di gerbang gunung atau para murid yang ditemuinya di sepanjang jalan, Xie Yuan sedikit bingung. Keamanan yang ketat itu wajar. Lagi pula, dunia sedang kacau, dan bahkan kaki gunung Yunsan pun tak lagi setenang dulu. Namun, jumlah murid di jalan jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Di antara sedikit yang terlihat, masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius dan berjalan terburu-buru, sama sekali tidak memiliki ekspresi jernih seperti murid-murid Yunsan di masa lalu ketika mereka semua mengabdikan diri pada pedang. Selain itu, Xie Yuan juga samar-samar melihat tirai putih tergantung di depan tempat tinggal beberapa murid. Matanya agak muram dan dipenuhi kekhawatiran. Ia bergegas menuju puncak utama dan tak lama kemudian mencapai puncaknya. Puncak utama tidak mudah dimasuki, jadi Xie Yuan tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya, yang langsung mengejutkan para murid yang bertugas. "Kamu Xie. Kamu Zhang. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan menyampaikan pesannya." Murid itu segera menggunakan keterampilan Qinggongnya dan berlari secepat kilat. Xie Yuan, atau Zhang San, telah lama dikenal di seluruh Gunung Yunsan karena prestasi dan ketenarannya. Ia adalah salah satu murid paling legendaris dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan sepanjang sejarah Sekte Pedang Yunsan. Tentu saja, ia memicu diskusi di antara semua murid, dan hampir dikenal secara universal. Xie Yuan hanya menunggu sesaat sebelum dia melihat sesosok berjalan keluar dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. "Adik Zhang, ayo pergi. Guru sudah menunggumu," Qin Zhenyang berkata dengan sopan. Xie Yuan membungkuk hormat kepada Qin Zhenyang. "Temui kakak senior Qin." Qin Zhenyang membalas salam tersebut, dan keduanya berjalan menuju ruang belajar pemimpin sekte. Dalam perjalanan, Xie Yuan merenung sejenak dan bertanya, "Saudara Qin, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di sekte baru-baru ini? Apakah itu penting?" Qin Zhenyang mengangkat kelopak matanya, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kenapa kau bertanya begitu, adik Zhang? Saya melihat para murid sedang terburu-buru, dan tampaknya ada banyak tirai putih." Suara Xie Yuan rendah. Dia tanpa sadar membelai pedangnya. Jika Sekte Pedang Yunsan menghadapi masalah serius, ia mungkin akan menghunus pedangnya dan membunuh semua musuh. Sekte Pedang Yunsan telah banyak membantunya, dan sekaranglah saatnya untuk membalas budi mereka. Namun yang mengejutkannya, Qin Zhenyang menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang serius. Mereka adalah rekan-rekan murid kita yang mengorbankan nyawa mereka untuk membasmi iblis dan monster di kaki gunung akhir-akhir ini." Suaranya agak rendah. "Dunia sedang kacau balau, dan istana kekaisaran tidak turun tangan. Kudengar dataran tengah sedang kacau balau, dan negara-negara perbatasan kita bahkan lebih parah lagi. Bandit ada di mana-mana, penjahat merajalela, dan bahkan beberapa makhluk yang terkubur di lumpur telah muncul kembali. Hantu dan monster ada di mana-mana, dan mereka licik seperti lalat dan anjing. Bagaimana mungkin para murid Sekte Pedang berdiam diri sementara rakyat menderita? Guru telah mengeluarkan perintah agar semua murid yang memenuhi syarat untuk meninggalkan gunung harus melakukannya dan menghapuskan kekerasan serta melindungi rakyat. Tapi kekacauan ini bukan kekacauan biasa. Guru berkata ini adalah malapetaka. Ini berlaku untuk rakyat jelata, dan untuk seluruh sekte pedang, atau lebih tepatnya, untuk semua orang. Monster dan iblis berkeliaran di negeri ini, dan banyak rekan muridku terluka. Sebulan yang lalu, seekor monster muncul dari gurun barat, melintasi mulut labu dan menimbulkan malapetaka. Paman Luo pergi untuk membunuhnya, tetapi beliau sendiri terluka parah dan masih dalam masa pemulihan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat monster sekuat ini. Biasanya, hanya ada beberapa hewan kecil, sedikit lebih kuat dari monster biasa. Xie Yuan mengerti dengan jelas, tetapi juga merasa berat hati. Sekte Pedang Yunsan mempraktikkan seni pedang tradisional sekte tersebut, tetapi situasi keseluruhan bukanlah sesuatu yang dapat dibalikkan oleh sekte pedang saja. Xie Yuan menghela napas dan menatap lubang di langit. Langit sedang memancarkan inspirasi, tetapi segala sesuatu tidak bersaing, melainkan menggila. Saudara Qin, dalam situasi saat ini, terlalu berbahaya bagi sekte untuk membubarkan semua muridnya. Aku tahu, guru tentu saja tahu itu juga, dan bagaimana mungkin para murid lainnya juga tahu. Tapi memegang pedang selalu membuat seseorang lebih kuat daripada orang biasa. Nada bicara Qin Zhen yang rendah, tapi terus terang. Kita akan mengurus hal-hal yang tidak ingin diurus oleh istana kekaisaran.
Jika kita bisa melindungi sebuah kota atau tempat, kita akan melindunginya. Hanya dengan begitu kita akan layak mendapatkan pedang di tangan kita dan keterampilan bela diri kita. Kata-katanya begitu kuat sehingga Xie Yuan terdiam, teringat kembali masa-masa ketika ia mencari Dao di Gunung Yunsan. Saat itu, ia perlahan-lahan terpengaruh oleh atmosfer sekte tersebut dan perlahan-lahan jatuh cinta pada tempat ini. Adik Zhang, kami sudah sampai. Qin Zhenyang membuka pintu ruang belajar, mengganggu lamunan Xie Yuan. Xie Yuan memandang pendekar pedang agung di ruang belajar yang luas, yang tampaknya selalu duduk di antara tumpukan kertas, lalu masuk dan membungkuk hormat. Xie Yuan bertemu dengan Master Sekte. Duduk. Li Xingtuo meletakkan berkas dan pena di tangannya, menatap Xie Yuan di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu sedang dalam masalah apa saat ini? Li Xingtuo jelas memahaminya. Xie Yuan terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Namun, nada bicara Li Xingtuo mengandung nada menggoda dan bercanda, dan sisanya adalah kelembutan dan kesabaran. Sama sekali tidak ada niat penolakan. Sebaliknya, kata-katanya yang santai membuat Xie Yuan merasa lebih ringan. Xie Yuan menghela napas dan mulai menceritakan dari awal, dari bencana besar hingga buku surgawi hitam, dan menceritakan semua yang diketahuinya, termasuk bahwa dia telah lama mengetahui bahwa ada buku surgawi hitam di puncak pedang. Li Xingtuo mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Sebagian dari hal ini diketahuinya, tetapi ada juga banyak hal yang tidak diketahuinya. Namun, betapapun rahasianya Xie Yuan menceritakannya, ia tetap tenang. Setelah Xie Yuan selesai berbicara, Li Xingtuo mengangguk dan berkata perlahan. Kalau dipikir-pikir begitu, banyak hal yang masuk akal. Perjuangan antara surga dan manusia. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat melalui jendela besar ruang belajarnya ke langit yang pecah di balik bukit-bukit hijau. Patriark generasi kedua meletakkan fondasi bagi Yunsan. Ia mencapai pencerahan dalam semalam, dan jarang menghadapi saingan. Ia mengubah Yunsan dari sekte kecil menjadi salah satu sekte pedang terkuat di dunia dalam semalam, yang menuai pujian luas. Namun, teks-teks sekte tersebut hanya memberikan sedikit detail tentang tahun-tahun terakhirnya, hanya menyatakan bahwa ia menantang musuh-musuh yang kuat dan menghilang tanpa jejak. Li Xingtuo berkata perlahan. Saya pernah membaca di buku-buku pedang yang kurang dikenal di perpustakaan sutra bahwa Patriark generasi kedua ingin menentang kehendak surga, tetapi bagaimana ia melakukannya tidak dijelaskan dengan jelas. Sekarang setelah saya pikirkan, mungkin ia mengikuti jalan yang sama seperti banyak pendahulu yang kuat. Faktanya, banyak praktisi terkenal dalam sejarah memiliki kehidupan yang gemilang, karya mereka dikenal dunia, tetapi akhir mereka selalu samar. Kalaupun ada yang menyadarinya, mereka akan menganggapnya hilang dalam arsip. Sekarang saya berpikir, mungkin semua ini ada hubungannya dengan dunia ini. Xie Yuan mengangguk. Mungkin langit dan bumilah yang telah membatasi perkembangan seni bela diri. Para Grandmaster yang kuat ini tidak punya tujuan dan hanya bisa mencari jalan ke depan dari jalan surga. Tanpa kehancuran, tidak ada pembangunan. Mungkin. Li Xingtuo mengangguk sedikit. Banyak hal tidak dapat diketahui kecuali Anda mencapai tingkat itu. Tetapi keduanya sebenarnya merasa bahwa mungkin tidak sesederhana itu. Li Xingtuo memandang Xie Yuan. Aku mengerti situasinya sekarang. Jadi, maksudmu kau memang punya 5 halaman buku hitam, dan kau juga ingin mengambil halaman di puncak pedang itu untuk menemukan cara mengakhiri kekacauan ini. Xie Yuan mengangguk. Li Xingtuo menatapnya. Kalau begitu, bolehkah aku melihat buku hitammu? Mendengar ini, Xie Yuan mengeluarkan kuali gunung dan sungai, teratai bagua, del. Tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di atas meja. Li Xingtuo memandangi berbagai harta karun unik itu, dan kilatan keterkejutan melintas di wajahnya. Jelas, bahkan orang setenang dirinya pun tak bisa mengabaikan buku langit hitam, atau begitu banyak harta karun lainnya. Tapi dia hanya melihatnya selama beberapa detik tanpa menyentuhnya, lalu menatap Xie Yuan dan berkata sambil setengah tersenyum. Kau bilang punya banyak buku hitam, dan kau menunjukkannya secara terang-terangan, apa kau tidak takut aku akan mengambil semuanya untukmu? Xie Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Master Sekte bukanlah orang seperti itu. Aku percaya padanya. Ini 5 halaman buku hitam. Aku bahkan tidak tahu orang macam apa aku di depan benda ini. Li Xingtuo tersenyum tipis. Ambil kembali. Xie Yuan diam-diam mengambil barang-barang itu, lalu melihat Li Xingtuo menatapnya, tatapan matanya berangsur-angsur menajam, seolah-olah mengandung substansi, seolah-olah 2 pedang tajam tengah menunjuk ke arahnya, dia tersenyum dan berkata. Kamu tidak percaya padaku. Kurasa kamu percaya pada dirimu sendiri. Xie Yuan berhenti sejenak dan berkata tanpa komentar. Saya selalu menghormati Master Sekte. Saya percaya kepada Master Sekte dan yakin pada ilmu pedang Sekte Pedang. Inilah yang saya katakan dari lubuk hati saya. Haha, sungguh anak yang licik. Li Xingtuo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan setelah tertawa, dia menunjukkan ekspresi emosi. Aku menerimamu karena iseng, tikus kecil, tapi aku tak pernah membayangkan suatu hari kau akan belajar sampai tingkat ini dan setara denganku. Sekte Pedang adalah tempat perjalananku dimulai. Master Sekte, semua guru, saudara, dan saudariku telah memberikan bantuan yang luar biasa kepadaku. Xie Yuan tak pernah melupakan ini. Xie Yuan berkata dengan tulus. Li Xingtuo mengangguk sambil tersenyum. Aku juga percaya kau bukan orang yang melupakan asal-usulmu. Tapi,
Karena kau begitu menghormati Sekte Pedang, kenapa kau masih berpikir untuk menggali fondasi sekte itu dan mengambilnya? Senyumnya perlahan memudar dan dia menatap Xie Yuan. Xie Yuan terdiam cukup lama di bawah tatapan tajam Li Xingtuo sebelum dia berkata perlahan. Aku mengambil pedang ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk dunia dan semua makhluk hidup. Sebelum datang ke sini, saya sempat ragu-ragu dan merasa bersalah, tetapi setelah mendaki gunung, saya tahu bahwa ketua sekte pasti akan setuju. Li Xingtuo mengangkat alisnya, dan melihat Xie Yuan menatap lurus ke matanya dengan tenang. Melihat para anggota Sekte Pedang, dari atas hingga bawah, masih berpegang teguh pada pedang di hati mereka, menjunjung tinggi keadilan, mengutamakan rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan, saya memahami bahwa bahkan di masa-masa sulit, saya tetaplah sesama murid dan sesama umat beriman Sekte Pedang. Saya akan mengambil pedang hanya untuk mengakhiri semua bencana di dunia dan meringankan penderitaan rakyat, bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk Sekte Pedang. Mendengar kata-kata Xie Yuan, pedang tajam di mata Li Xingtuo perlahan menghilang, dan sebagai gantinya muncul senyuman dan emosi. Jika saya tidak setuju dengan Anda, bukankah itu merupakan pengkhianatan terhadap dunia? Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, menghentikan penjelasan Xie Yuan. Tak perlu dikatakan lagi. Seperti yang kau katakan, mungkin benda-benda di puncak Jianfeng kini bisa memainkan peran yang lebih besar karena berada di tanganmu, bukan hanya untuk Jianfeng, tapi juga untuk siapapun. Silakan, aku akan mengizinkanmu pergi ke Jianfeng. Kali ini, kamu bisa langsung naik ke lantai 99. Xie Yuan berdiri, membungkuk hormat pada Li Xingtuo, lalu meninggalkan ruang belajar. Li Xingtuo menatap punggungnya hingga dia menghilang, lalu dia mengalihkan pandangannya ke atas ke potret para leluhur yang tergantung di ruang belajar, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Puncak utama mungkin adalah tempat Yun San memiliki murid terbanyak saat ini. Sekalipun murid-murid sedang terburu-buru dan banyak pikiran, ketika seseorang kebetulan melihat sekilas sosok di puncak pedang, mereka tak dapat menahan diri untuk berhenti perlahan. Lalu satu orang bercerita kepada 10 orang, dan 10 orang bercerita kepada 100 orang. Siapa orang itu? Tetua yang mana? Dia bisa dilihat dari sini. Dia pasti ada di sekitar lantai 60 atau 70, kan? Dia masih terus naik. Lihat langkahnya, setiap langkah berjarak sama, dia bahkan tidak pernah berhenti. Mustahil. Angin pedang di puncak pedang bagaikan badai pedang yang tajam. Bahkan banyak tetua pun tak sanggup menahannya. Bagaimana dia masih bisa naik? Kemana dia pergi? Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xie Yuan memanjat satu persatu panggung batu dengan kecepatan konstan, dan akhirnya mencapai anak tangga tertinggi di bawah tatapan mata terkejut para pengikut Sekte Pedang. Dari semua orang di Sekte Pedang Yun San, hanya Li Xingtuo yang pernah mencapai tingkat ini. Xie Yuan memandang puncak-puncak pedang, titik tertinggi di seluruh gunung Yun San. Puncak itu gersang dan hanya mampu menampung 3 atau 2 orang. Ada beberapa bekas pedang yang indah di atasnya, tetapi tidak ada yang lain. Xie Yuan mula-mula memahami dengan saksama tanda-tanda pedang, yang berisi keterampilan-keterampilan pamungkas Sekte Pedang, seperti hakikat pedang cahaya singkat, di mana satu gerakan pedang mewakili seluruh pengalaman. Ia hanya mengamati sejenak dan merasa telah memperoleh banyak hal. Jantungnya berdetak sedikit, dan ada tanda-tanda terobosan dalam ilmu pedang. Meskipun hal ini patut dirayakan, namun jelas hal ini masih jauh dari tujuan utamanya. Namun, mungkin orang lain dan banyak pendahulu Sekte Pedang tidak dapat membuat penemuan lain di sini, tetapi Xie Yuan berbeda. Dengan 5 halaman buku hitam yang dimilikinya, ia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang buku hitam. Xie Yuan menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan ke arah puncak gunung, seolah-olah ingin menggenggam ujung pedang yang seperti pedang raksasa. Gemuruh. Awan gelap turun entah dari mana, dan puncak pedang mulai berguncang. Angin pedang bertiup kencang, dan badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya pun melanda, melingkupi seluruh gunung. Beberapa murid di puncak utama tampak terhuyung-huyung, tetapi meski begitu, mereka masih menatap puncak pedang yang bergetar di tengah badai dengan kaget, menatap awan gelap yang menekan puncak pedang, menatap Xie Yuan yang berdiri di atas puncak dan menghunus pedang dari puncak. Itu adalah pedang raksasa ilusi, pedang raksasa dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan seluruh puncak pedang. Semua orang menatap dengan linglung ke arah pedang raksasa yang sebesar gunung, atau lebih tepatnya bayangan ujung pedang, yang perlahan-lahan ditarik ke atas oleh Xie Yuan dengan menggunakan suatu cara yang tidak diketahui dan naik ke atas. Memanggil. Cahaya pedang yang membentang dari langit ke bumi menyala, menembus lapisan awan gelap dan memperlihatkan langit biru yang luas. Mata semua orang di Sekte Pedang dipenuhi keterkejutan, keheranan, dan bahkan fanatisme. Mereka belum pernah melihat, atau bahkan membayangkan, cahaya pedang atau teknik pedang seperti itu. Namun mereka ingin melihat lebih banyak lagi, tetapi mereka melihat bayangan pedang raksasa itu telah menghilang. Merasa tersesat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ujung pedang itu diam dan tidak bergerak, seolah-olah telah kehilangan jiwanya dan keajaiban sebelumnya. Momen ini membuat banyak murid panik. Seperti yang semua orang tahu, Jianfeng adalah fondasi, kekuatan, fondasi, dan satu-satunya tempat suci Sekte Pedang. Jika jiwa Jianfeng dihisap, apakah Sekte Pedang Yun San akan tetap sama? Kepanikan menyebar pelan-pelan, dan keheningan menyelimuti seluruh Sekte Pedang, dan tak seorang pun memecah suasana. Tiba-tiba, Li Xingtuo muncul di puncak-puncak pedang. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan keras.
Jian Feng masih di sini, mengapa kalian semua begitu khawatir? Dia menghunus pedangnya, dan cahaya pedang yang sangat kuat menyambar, meninggalkan bekas baru di ujung pedang. Itu seperti melempar batu besar ke air yang tenang, yang langsung menimbulkan riak besar. Seluruh puncak pedang bergetar lagi, kemudian bekas-bekas pedang dan pedang-pedang patah di atasnya memancarkan energi pedang secara bersamaan, perlahan-lahan mengelilingi puncak pedang dan membentuk angin pedang yang tak berujung lagi. Jian Feng awalnya adalah tempat mistis peninggalan kitab surgawi hitam dan para pendahulu sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kitab surgawi hitam telah tiada, niat pedang para leluhur di Jian Feng selalu ada di sini. Bahkan tanpa kitab surgawi hitam, tempat ini tetap menjadi tanah suci ilmu pedang yang secara eksklusif dimiliki oleh sekte pedang Yunsan. Mulai sekarang, puncak pedang akan menjadi tempat semua murid sekte pedang Yunsan belajar menguasai pedang. Jika kau mendapatkan sesuatu, kau boleh meninggalkan bekas pedang untuk ditunjukkan kepada generasi setelahmu. Suatu hari nanti, puncak pedang akan dipenuhi bekas pedang, dan setiap bekas akan mewakili teknik pedang terbaik yang diwariskan kepada generasi mendatang. Orang-orang sekte pedangku tidak bergantung pada orang lain atau benda, melainkan pada diri mereka sendiri, menjadikan Jian Feng tempat suci ilmu pedang tanpa akhir. Li Xingtuo mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak. Itu dimulai oleh saya, dan dilanjutkan oleh Anda. Tiba-tiba ia memutar ujung pedang dan terus menyerang. Dalam sekejap, ia melancarkan gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bekas dari atas hingga bawah. Inilah karya hidupnya, dan setiap bekas pedang mempercepat pusaran angin di sekitar ujung pedang. Pada saat pedang Li Xingtuo berhenti, aura ujung pedang hampir sama seperti sebelumnya. Dia menatap ke langit, tertawa keras, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menembus langit. Cahaya pedang yang menyilaukan berkelebat, dan semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Ketika dia membuka matanya lagi, Li Xingtuo telah menghilang. Bab 388. Setelah Xie Yuan mengeluarkan energi pedang tak kasat mata, dia merasakan niat pedang tak berujung mengalir ke lautan kesadarannya, seolah-olah semua badai di ujung pedang telah menembus ke dalam dirinya. Ledakan. Lautan kesadaran yang awalnya tenang dan luas, tiba-tiba disapu oleh derasnya aura pedang, gunung-gunung bergemuruh, dan ombak besar membumbung tinggi ke angkasa. Semua aura pedang memenuhi lautan kesadaran itu. Setiap hembusan angin pedang dan setiap tetes air melambangkan teknik pedang yang mendalam, dan pada saat ini, di lautan kesadaran Xie Yuan, dia mungkin dapat melihat semua gerakan pedang dari zaman kuno hingga saat ini. Dia hampir tersesat dalam seni pedang tak berujung ini, tetapi warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya yang dilihatnya sebelum mengeluarkan energi pedang tak kasat mata, juga merupakan seni pedang yang paling membuat Xie Yuan terkesan dan memiliki pencapaian tertinggi. Pedang yang cepat berlalu. Xie Yuan memiliki beberapa pemahaman tentang wawasan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, tetapi masih butuh waktu baginya untuk mencernanya. Namun memanfaatkan buku hitam niat pedang tak berujung, ia segera menggabungkan warisan leluhurnya dengan kegilaan niat pedang, dan kemudian ia merasakan pedang cahaya singkat didemonstrasikan dari awal hingga akhir dalam benaknya. Ini agak tidak akurat. Buku ini hanyalah metode mental, tanpa gerakan pedang khusus, sehingga tidak dapat didemonstrasikan secara spesifik. Tetapi dia tampaknya telah melihat orang bijak yang menciptakan pedang ini menggunakannya, dan jelas baginya cara yang benar untuk melakukannya. Teknik pedang ini awalnya ditemukan oleh para pendahulu sekte pedang dari buku hitam. Sekarang Xie Yuan telah mempelajarinya lagi dari buku hitam, ini merupakan kembalinya ke kesederhanaan aslinya. Xie Yuan telah menguasai pedang cahaya mengambang sedemikian rupa sehingga dia bisa menggunakannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia masih jauh tertinggal. Tapi itu dulu. Dengan memegang energi pedang tak kasat mata dan belajar dari para pendahulunya, keahlian pedang cahaya mengambang milik Xie Yuan disempurnakan dalam sekejap. Kegilaan energi pedang di lautan kesadaran mereda sesaat, seperti langit cerah setelah hujan, tenang dan lembut. Xie Yuan entah kenapa punya firasat bahwa semua teknik pedang di dunia berada di bawah kendalinya. Setelah menyaksikan cahaya lilin ribuan prajurit dan niat pedang yang tak berujung, ia diberkati dengan berkah batin, dan ilmu pedangnya semakin berkembang. Ia merasa bahwa semua cara bertarung di dunia berada dalam kendalinya sendiri. Dia menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. Dia membalikkan telapak tangannya untuk mengambil lilin bayangan sejati dan lilin bayangan 10.000 prajurit, menyatukannya, lalu mengamatinya. Kelihatannya seperti tempat lilin panjang yang bengkok, tetapi sekarang lebih mirip belati aneh. Xie Yuan berhenti sejenak, dan gelombang energi pedang muncul dari kandil, mengalir ke bayangan lilin Wanbing yang berfungsi sebagai gagang pedang. Kemudian, bayangan lilin Wanbing, yang meliuk seperti ranting mati, langsung berubah bentuk, menjadi panjang dan lurus. Cahaya hitam berkelap-kelip, dan aura tajam berputar ke atas, memanjang darinya menjadi bilah pedang ilusi. Lilin bayangan sejati bersinar sedikit, dan dengan kekuatan kesadaran spiritual, ia menstabilkan bayangan lilin dan energi pedang, dan akhirnya mengubah energi pedang ilusi menjadi kenyataan. Dengan cara ini, dengan lilin bayangan sejati sebagai pegangan, bayangan lilin 10.000 prajurit sebagai intinya, dan energi pedang tak kasat mata sebagai intinya, ketiga halaman buku surga hitam bergabung menjadi satu, membentuk pedang panjang kuno dengan bilah sepanjang 3 kaki, badan yang dalam, dan cahaya dingin yang jernih. Nafas waktu yang tak berujung berhembus dari pedang panjang itu, membuat orang merasa hikmat dan berat saat melihatnya. Xie Yuan menggoyangkan pedangnya pelan, merasakan hasrat pedang yang tak berujung bersiul di dalam, bersemangat untuk mencoba, seakan hendak melayang ke langit.
Jadi ini bentuk sebenarnya dari ketiga halaman buku hitam ini. Xie Yuan mendesah. Berkat banyaknya buku langit hitam yang dikuasainya, terutama lilin bayangan sejati dan bayangan lilin 10.000 prajurit, dia mampu menggunakan energi pedang untuk keuntungannya sendiri segera setelah dia mendapatkannya di tangannya. Selain mencapai puncak kendo, pedang ini sendiri mungkin tidak kalah dengan pedang panjang manapun di zaman kuno dan modern, bahkan senjata ajaib keluarga King He Cui, pedang ilahi King He, tidak dapat dibandingkan dengannya. Gagang pedang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan menstabilkan hati pedang. Badan pedang tersebut memungkinkan Xie Yuan untuk menghunus pedang seolah-olah pedang itu adalah lengan, seperti bagian dari tubuhnya, yang benar-benar menyatu dengan pedang. Inti dari niat pedang memberikan pedang panjang ini ketajaman yang tak tertandingi. Senjata dewa biasa tidak cukup untuk menggambarkan pedang panjang ini. Seharusnya disebut senjata dewa surga. Ini adalah senjata ajaib yang tersusun dari buku hitam, jadi wajar saja jika disebut demikian. Xie Yuan tidak bisa melepaskan pedangnya, berpikir dalam hati. Aku baru saja mendapatkan kapak dewa, dan sekarang aku punya pedang dewa yang lebih hebat lagi. Jiwa Jiao sepertinya biasa saja, dan senjata misterius 100 transformasi bahkan kurang mengesankan. Pada saat itu, Xie Yuan memiliki begitu banyak senjata dan karakter moral yang tinggi sehingga mungkin tidak ada orang lain di dunia yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, dengan jiwa naga di punggungnya, pedang panjang di pinggangnya, dan kapak emas rune kecil dan sederhana serta pedang buku hitam di ikat pinggangnya, dia dapat menariknya kembali ke dalam tubuhnya dan menggunakannya kapan saja, jadi itu tidak terlalu merepotkan. Jika senjata misterius 100 transformasi diubah dari buku surgawi hitam, itu akan jauh lebih mudah. Kaulah yang tidak mampu melakukannya. Dia menatap pedang emas itu dalam diam dan berpikir dalam diam. Namun, Xie Yuan sangat menghargai senjata misterius 100 transformasi ini. Selain karena telah banyak membantunya, Mu Chaoyun juga membantunya menyempurnakan dan meningkatkannya. Seandainya nonamu masih hidup, mungkin dia akan membongkar kapak ajaib keluarga Ji, meleburnya, dan menyempurnakannya kembali. Kira-kira, apakah dia bisa membuat senjata ajaib dengan tingkat kesulitan yang terus berubah? Xie Yuan tidak tahu di mana Mu Chaoyun sekarang. Ia merenung sejenak dan mendesah pelan. Masalah Yun San telah berakhir. Setelah Xie Yuan menghunus pedangnya, semua orang di dunia melihat cahaya pedang yang terang menyambar cakrawala, seakan-akan menembus langit. Bukan energi pedang Xie Yuan, melainkan cahaya pedang pencerahan Li Xingtuo. Ia mengukir ribuan jurus pedang di puncak pedang, lalu dengan satu pedang, ia membelah langit dan naik ke Menara Tongtian. Pada saat itu, banyak sekali orang yang mendongak dan melihat bayangan Menara Babel melintas di ujung barat langit, dan cahaya pedang bergerak cepat menembus menara. Namun, dengan sangat cepat, cahaya pedang dan bayangan Menara Babel meredup, menghilang ke lautan awan yang tak berujung dan tidak lagi terlihat dengan jelas. Guru sudah menerobos dan pergi. Beliau selalu punya kemampuan dan niat, tapi beliau hanya butuh kesempatan. Sekarang sepertinya kedatanganmu, saudara muda Zhang, yang membuat guru mengambil keputusan, dan itulah kesempatan untuk menerobos. Persis seperti saat kau pertama kali mendaki gunung. Qin Zhenyang, yang mengambil alih posisi kepala sekte dengan kecepatan yang sangat cepat, mengirim Xie Yuan ke gerbang gunung dan berbicara dengan penuh emosi. Setiap tegukan dan setiap gigitan punya takdirnya masing-masing. Mungkin memang begitulah adanya. Xie Yuan menatap kakak senior yang baru dipromosikan yang merupakan kepala sekte, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa dari sekolah seni bela diri kecil hingga sekte terbesar di dunia, dia telah mengunjungi begitu banyak tempat, dan ada beberapa tempat di mana orang tidak berjuang demi kepentingan dan terluka. Hanya di sekte pedang, selama masa transisi dari yang lama ke yang baru, segalanya berjalan semulus seperti makan, minum air, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memiliki kekhasan tersendiri dalam hubungan antara Li Xingtuo dan Qin Zhenyang. Lagi pula, Qin Zhenyang telah lama menjabat sebagai kepala sekolah pelaksana. Ia selalu teliti dalam segala hal, bahkan para tetua pun yakin akan kemampuannya. Namun roh sekte pedang juga ada di sini. Xie Yuan teringat kata-kata, bersih dan lurus, yang didengarnya saat pertama kali bertemu sekte pedang. Itu memang bukan omong kosong. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin berkonsentrasi berlatih di gunung ini dan mengabaikan waktu. Sayang sekali mereka yang tinggi tidak bisa menundukkan kepala. Xie Yuan menatap titik gelap di langit, lalu mengalihkan pandangannya kembali dan membungkuk pada Qin Zhenyang. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak senior. Aku pamit dulu. Qin Zhenyang membalas salam dan berkata dengan lembut. Adik Zhang, hati-hati di perjalanan. Xie Yuan meninggalkan Yun San. Langkah pertamanya adalah mengambil pedang langit hitam dan merasakannya. Dia tidak berusaha merasakan ketajaman senjata ajaib itu, meskipun dia memang enggan melepaskannya, tetapi yang paling penting adalah merasakan aura Wu Daoji melalui gagangnya. Setelah beberapa saat, Xie Yuan mengangkat alisnya. Sangat lemah. Ini hanya bisa berarti satu hal, entah Wu Daoji berada di tempat yang sangat jauh, jauh dari dataran tengah, atau kultivasinya masih lemah dan belum pulih. Xie Yuan merenung sejenak dan menduga bahwa Wu Daoji kemungkinan besar takut dengan upaya pembunuhan sebelumnya terhadapnya dan masih menunggu. Dia pintar. Jika Xie Yuan benar-benar menemukannya, dengan pedang langit hitam di tangannya dan peningkatan kekuatan yang begitu besar, dia cukup yakin bahwa dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Taichuang Dao De Jing, 6/9. Melihat sedikit kemajuan, Xie Yuan mengangguk sedikit dan berpikir dalam hati.
Lalu, buku hitam yang tersisa. Dia mengusap gagang pedangnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya berhenti, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tegang. Xie Yuan menemukan bahwa dia samar-samar dapat merasakan lokasi buku hitam lainnya. 6 halaman buku hitam disatukan, memberi mereka persepsi yang sangat kuat tentang sisa buku hitam. Sama seperti ketika Xie Yuan dan Mu Chaoyun pertama kali hanya memiliki teratai 8 trigram, mereka dapat merasakan hal-hal dalam jarak tertentu ketika mereka mendaki Gunung Yunsan. Seiring Xie Yuan menguasai semakin banyak buku langit hitam, persepsinya pun menjadi semakin tajam, dan jangkauannya pun menjadi semakin luas. Sebelumnya, saat Xie Yuan baru berusia 5 halaman, dia bisa merasakan ketertarikan halus puncak pedang itu padanya segera setelah dia memasuki Yunsu. Dan sekarang, Xie Yuan bahkan merasakan bahwa sisa buku hitam berada di suatu tempat di Jiangsu, 1000 mil jauhnya di timur. Alisnya bergerak dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tidak, bukan hanya persepsiku yang menjadi lebih tajam setelah aku mendapatkan buku hitam, ada alasan lain. Ketiga halaman buku hitam itu semuanya bersama-sama. Dalam persepsi Xie Yuan, ada 3 aura yang sangat menarik baginya, tetapi aura-aura itu saling tumpang tindih di satu tempat, sehingga memungkinkannya merasakannya dari jarak yang sangat jauh. Ini tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang mengumpulkannya bersama-sama. Apakah ada yang mengoleksi buku hitam juga? Dan Anda sudah mengumpulkan 3 halaman. Siapakah yang punya sarana seperti itu? Saya tidak dapat merasakannya di halaman 5, tetapi saya dapat merasakannya di halaman 6. Xie Yuan mengerutkan kening dan banyak berpikir. Alisnya mengendur, dia menghembuskan napas, dan berkata, "Tidak peduli apa, aku harus pergi dan melihatnya. Bagaimana jika ketiga halaman buku hitam ini hilang? Karena seseorang telah melakukannya untuknya, Xie Yuan dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dan akan tidak sopan jika menolaknya." Xie Yuan melirik ke utara, ke arah Gunung Beidou, ragu-ragu, dan mendesah. Bahkan jika Mu Chaoyun berada di kediaman lama keluargamu sebelumnya, saya khawatir dia akan pergi setelah menunda sekian lama. Yang lebih penting adalah bahwa ketiga halaman buku hitam muncul pada saat yang bersamaan, dan tidak ada waktu untuk menunda. Xie Yuan berpikir sejenak sebelum melangkah maju dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Jiangsu. Di tepi sungai, di samping dermaga penyeberangan sungai. Sungai di sini mengalir pelan, sehingga cocok untuk menyeberang. Beberapa jalan resmi bertemu di sini, menjadikannya pusat transportasi yang layak. Oleh karena itu, meskipun tempat ini secara nominal hanya sebuah dermaga, lama-kelamaan ia telah menjelma menjadi sebuah kota yang arus penduduknya ramai, dengan deretan toko kereta dan kedai minuman, yang tidak kalah dengan banyak tempat makmur lainnya. Namun, saat ini, meskipun masih banyak orang di sini, orang-orang yang lewat terburu-buru, menenteng tas mereka erat-erat, dan waspada, karena takut ada yang melompat keluar dan berbuat jahat. Kalaupun ada tamu yang makan di hotel, mereka hanya mencicipi sekilas dan tidak berani tinggal lama. Di sebuah restoran yang menempati beberapa toko, pemiliknya yang pendek dan gemuk berdiri di pintu sambil mendesah. Bisnis sangat sulit di dunia ini. Yang dirasakannya hanyalah hembusan angin dingin yang bertiup kencang, membuat tubuhnya menggigil dan ia merapatkan jubahnya. Saya kedinginan, sama seperti dunia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, angin bertiup kembali dan mendarat di sampingnya. Xie Yuan muncul, menatap tanda itu, lalu menatap bosnya, lalu menatap tanda itu lagi. Chun Jianglou. Bos Wu, kamu belum mati. Xie Yuan sangat terkejut. Dengan tingkat kultivasi Qi-nya saat ini, dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka akan melihat kenalan lamanya dan bangunan tua ini di sini. Bos Wu melirik Xie Yuan dan matanya langsung melebar. "Terima kasih, Kapten Pengawal." "Terima kasih, Tuan." Dia berseru kaget, lalu menyeringai. "Hei, tamu langka. Silakan masuk. Silakan masuk." Bos Wu menyambut Xie Yuan masuk dan berkata berulang kali. "Haha, terima kasih, Kepala Pengawal. Wu Tua sungguh senang bertemu denganmu. Sudah berapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu di ibu kota?" "Ya." Xie Yuan menghela nafas dan bertanya lagi. "Bos Wu, ketika ibu kota sedang kacau, Grandmaster mengambil tindakan, bahkan memengaruhi menara Chunjiang. Saya mencari di reruntuhan setelahnya, tetapi sayangnya, tidak ada yang tersisa dari sisa pertempuran Grandmaster. Saya pikir, hei, orang baik tidak berumur panjang, tapi perbuatan jahat bertahan ribuan tahun. Orang baik seperti Kepala Pengawal sering mati terlalu dini. Tapi orang bodoh seperti Wu Tua selalu menemukan cara untuk bertahan hidup di celah-celah dunia manusia." Wu Tua menertawakan dirinya sendiri, menunjuk ke tanah, dan berkata, "Tapi setelah dipukuli 2 kali, aku sudah belajar dari kesalahanku, Pak Tua Wu. Pertama kali di kota kabupaten, dan kedua kalinya di ibu kota. Kedua tempat itu penuh dengan kekuatan dan merupakan tempat yang paling rentan. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan kali ini aku akan membuka restoran tepat di luar kota. Meskipun banyak orang lewat di sini, tempat ini berada di pinggiran kota dan tidak ada geng. Mereka tidak akan merobohkan gedungku lagi, kan?" Ketika Xie Yuan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Dengan cara ini, yang pertama kali pada dasarnya dapat dianggap sebagai dia yang melibatkan Bos Wu, dan yang kedua kalinya juga berhubungan erat dengannya. Dia telah lama menyadari bahwa dia memiliki sedikit nasib sebagai bintang yang kesepian.
Orang-orang dengan keberuntungan yang tidak normal dikelilingi oleh badai. Tapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Bos Wu. Xie Yuan menatap pemilik hotel, yang senyumnya bersemangat, licin, namun tulus, dan berbisik. Bos Wu, aku sarankan kau menjauh dari tempat ini. Sungai di sini penuh air, dan 10 jalan berpotongan di sini, menciptakan situasi di mana ribuan anak panah menembus jantungmu. Kurasa tak baik berlama-lama di sini. Dia belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba terdiam. Bos Wu melambaikan tangannya setelah mendengar ini. Hei, Pak Tua Wu percaya pada Feng Shui, tapi dia lebih percaya pada takdir. Waktu pertama kali ke sini, aku cuma melihatnya sekilas dan tahu ini tempat yang cocok untukku. Aku nggak akan pernah pergi lagi. Meskipun ada beberapa kemunduran dalam 2 tahun terakhir, secara umum semuanya lancar. Bahkan dengan kondisi dunia saat ini, setidaknya aku masih bisa mencari nafkah di sini. Terima kasih, Kapten. Terima kasih, Kapten. Bos Wu melihat Xie Yuan sama sekali tidak mendengarkannya, raut wajahnya serius, seolah-olah dia mendengarkan dengan penuh perhatian, atau seolah-olah perhatiannya terganggu, dan tak dapat menahan diri untuk berteriak 2 kali karena terkejut. Xie Yuan terkejut, menatapnya, menghindar dan menghilang dari tempat itu, meninggalkan Bos Wu tertegun. Ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terkejut. Ia berlari ke pintu restoran dengan penuh semangat dan melihat keluar. Langit yang tadinya cerah, kini tertutup awan gelap dan angin tidak cukup kencang. Udara tampak dipenuhi timbal, begitu beratnya hingga membuat orang merasa tercekik. Bos Wu membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan beberapa garis keemasan melintasi langit timur, dengan aura samar seekor naga emas. Di barat, energi iblis meningkat, dan bau darah berhembus di wajahnya. Di utara, kabut jahat terisi, dan binatang buas samar-samar terlihat berguling-guling di dalamnya. Di selatan, bayangan hantu ada di mana-mana, dan bahkan langit menjadi suram. Para setan menari-nari ke segala arah, dan satu-satunya hal yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua mengepung menara Cunjiang. Bibir Bos Wu memucat, dan dia duduk di tanah, bergumam. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Bab 389. Xie Yuan bisa merasakan aura kuat datang dari segala arah dari jauh. Ia segera terbang tinggi ke angkasa, dan ketika ia mengamati lebih dekat, ia mendapati bahwa pengunjung dari segala arah semuanya agresif, dan ia pun mengerutkan kening. Betapa besarnya perkumpulan orang-orang, betapa besarnya jumlah orang, dan betapa kebetulannya. Bahkan ada beberapa musuh yang tidak pernah ia duga. Mata Xie Yuan menyapu ke arah utara dan selatan dengan tatapan dingin. Dia telah mengikuti buku hitam ke tempat ini dan merasa tempat itu dekat, tetapi dia terus berputar-putar dan tetap tidak dapat menemukannya. Rasanya seperti ada lapisan kain kasa yang samar di antara kita. Kita bisa melihatnya samar-samar, tapi kita masih meleset seujung rambut dan tak bisa melihat wujud aslinya. Xie Yuan sudah menduga ini tidak akan semudah itu. Bahkan jika dia bisa merasakan ketiga halaman ini, pihak lain mungkin juga bisa merasakannya. Mungkinkah seseorang dengan kemampuan seperti itu akan melakukan penyergapan? Sekarang tampaknya memang demikianlah kenyataannya, dan jumlahnya cukup besar. Kelima orang yang datang dari timur telah tiba, berdiri di udara, menghadap Xie Yuan dari kejauhan. Kelima orang ini memiliki aura yang agung dan kuat, jubah mereka indah, dan semangat mereka bersinar. Jelas mereka membawa banyak harta karun. Sekalipun Anda tidak mengenal mereka, hanya dengan melihat sikap dan pakaian mereka yang arogan, Anda dapat tahu bahwa mereka adalah bangsawan. Menatap pemuda di depannya dengan rambut hitam, mata hitam dan wajah yang tampak lapuk, Xie Yuan memandangnya dan mengenali siapa dia. Sue Zongtao, Raja Chu, merupakan seorang guru utama dan orang terkuat dalam keluarga kerajaan. Keempat orang di belakangnya, meskipun momentumnya lebih lemah daripada dia, juga sangat kuat, dan semuanya merupakan master puncak yang hanya selangkah lagi dari puncak. Mengingat ada orang-orang kuat yang ditempatkan di istana dan berbagai bagian keluarga kerajaan, Xie Yuan tidak bisa tidak terlihat sedikit serius, dan dia memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan besar keluarga kerajaan yang tersembunyi di bawah permukaan. Keluarga kerajaan tetap rendah hati, tidak muncul dalam peringkat naga terbang, dan jarang melihat tokoh berpengaruh muncul ke permukaan. 3 keluarga besar telah lama ragu akan sifat asli mereka, diam-diam waspada terhadap mereka. Kini, tampaknya, mereka memang dipenuhi dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Tak heran jika Kaisar ingin memanfaatkan ketidakhadiran Sang Grandmaster untuk berurusan dengan keluarga-keluarga bangsawan demi mewujudkan visi 1000 tahun dinasti. Memang ada peluang. Xie Yuan melirik dan mengamati sekilas. Kelima anggota keluarga kerajaan tiba-tiba berhenti. Wajah Sue Zongtao semakin serius, tangannya memegang gagang pedang di pinggangnya. Namun Xie Yuan hanya melirik sekilas lalu menoleh ke arah barat. Ada lebih banyak orang yang datang dari barat. Seorang pria parubaya yang berwatak serius dan berwibawa, diikuti oleh 2 pria dan wanita yang sama seriusnya. Di sebelahnya, ada seorang gadis murni dan menawan dengan tubuh seksi dan tatapan memikat. Mata bunga persiknya menatap lurus ke arah Xie Yuan. Di belakangnya ada 5 wanita cantik dengan temperamen berbeda, berbicara dan tertawa, tampak menawan dan menggoda. Mereka adalah 2 raksasa dari Sekte Dewa Dapur, Tetua Chuan Wu dan Tetua He Huan. Kedua orang ini tidak terlalu mengejutkan Xie Yuan, tetapi yang tidak disangkanya adalah ada wajah yang dikenalnya di sisi ini.
Seorang lama berbadan gempal, dengan senyum ramah di wajahnya namun tatapannya tajam seperti elang, diikuti oleh 3 biksu dan 3 orang awam, menjadikannya sosok yang paling banyak jumlahnya dan paling berkuasa. Terima kasih, Dermawan. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kita pernah berpapasan beberapa kali, tapi tak pernah bertatap muka, dan aku menyesalinya. Sekarang kita bertemu lagi, aku tak boleh melewatkannya lagi. Suara lama yang tinggi itu bagaikan lonceng besar, bergema di udara. Xie Yuan menatapnya dan berkata dengan tenang. Ming Wang, dataran tengah bukan tempat untukmu. Raja Ming tertawa dan berkata dalam bahasa resmi yang agak aneh. Dunia terus berubah, dan kita manusia adalah satu keluarga. Bagaimana kita bisa menentukan siapa yang harus datang dan siapa yang tidak? Sekarang dataran tengah sedang dalam kesulitan, orang-orang dari wilayah barat kita siap bertempur kapan saja. Kita sudah menunggu dengan penuh semangat di tepi gurun barat, dan bersedia memasuki celah itu kapan saja untuk membantu saudara-saudara kita dari dataran tengah mengatasi bencana ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, kelima anggota keluarga kerajaan tampak tidak senang. Sue Zongtao menatap Raja Ming dan berkata dengan tenang. Ming Wang, beraninya kau masuk jauh ke dataran tengah. Aku sangat menghormatimu. Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Hahaha, Yang Mulia Pangeran Chu, jangan lupakan topik utama kita kali ini. Jika kau menantangku sekarang, bukan hanya orang di depanmu ini, tetapi bahkan ambisi keluarga Suemu untuk membasmi keluarga bangsawan pun akan hancur. Ming Wang tersenyum damai, nadanya menenangkan, tetapi kata-katanya sangat sombong. Kau tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, kan? Negara bagian Yun dan Yan terbuka untuk perdagangan, dan orang-orang barat ditempatkan di sana. Kami bisa menghentikan perang di sini dan bahkan membantumu mengatasinya. Mimpi. Raja Chu memasang ekspresi dingin di wajahnya dan dia langsung menyela Raja Ming. Ming Wang menyipitkan matanya. Lalu jika pasukanku yang berjumlah sejuta dari wilayah barat menyerang gerbang saat ini, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, seperti yang sudah-sudah, aku akan memenggal kalian semua, anjing-anjing biadab, dan mencegah mereka menginjakkan kaki di dataran tengah. Kata Raja Chu dengan dingin. Sang Raja menatapnya dan tiba-tiba tertawa. Kalau begitu lupakan saja urusan dengan keluarga-keluarga besar itu. Aku tahu kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun dinasti abadi, tapi... Hehe, setelah kita menangkap benefaktor Xie, kita akan punya banyak kesempatan untuk bicara pelan-pelan. Xie Yuan menatap kedua tetua sekte dapur dan berkata perlahan. Kamu benar-benar keluar. Alis penatua He Huan bergetar, dan aku merasa kasihan padanya. Kau kejam sekali. Kau menyakitiku begitu parah saat itu. Kalau bukan karena teknik penyembuhanku yang luar biasa, Suanu Hehe Dao, aku mungkin takkan pernah melihatmu lagi. Kau juga telah merusak puluhan tungku dan kualiku yang bagus. Aduh, aku benar-benar tergila-gila padamu. Orang lain menginginkan milikmu, tapi aku berbeda. Aku hanya menginginkanmu. Kali ini, aku akan memastikan kau takkan pernah berpisah dariku lagi. Tetua Chuan Wu berkata tanpa mengalihkan pandangan. Utusan api telah membuat terobosan dan telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Aku telah memikirkannya dan menyadari bahwa aku memiliki misi untuk gereja suci dan aku tidak bisa hanya duduk diam di sana. Kau bersikeras menghalangiku dan berulang kali merusak rencana penting gereja suci. Kau adalah orang yang paling tepat untuk dikorbankan. Aku percaya bahwa ketika utusan api menerima warisan orang suci, dia akan berubah pikiran. Amitabha. Terima kasih, Dermawan. Kau benar-benar telah memancing kemarahan publik. Mungkin bukan aku yang seharusnya datang ke sini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ming Wang tertawa terbahak-bahak, matanya sedikit berputar. Lagi pula, aku tetaplah anggota umat manusia, jadi kenapa tidak menguasai dataran tengah? Dunia sedang mengalami perubahan drastis, dan iblis-iblis telah muncul. Jika aku membiarkan mereka merajalela di permukaan, apakah itu akan memuaskanmu, Dermawan Xie? Xie Yuan memandang ke arah pria berjubah putih yang perlahan berjalan keluar dari awan di utara. Rambutnya acak-acakan, dan auranya liar. Ia menatap Xie Yuan dengan tatapan tajam. Meskipun ia tampak seperti manusia dari segala sudut, bayangan yang ia buat dalam kabut di belakangnya adalah raksasa, meliuk-liuk seperti ular. Di dalam kabut, dua bayangan gelap, sebesar bukit kecil, berjatuhan dan melompat-lompat. Ada yang bilang bahwa dengan melahapmu atau sesuatu di tubuhmu, ras iblis dapat kembali ke bumi dan melanjutkan garis keturunan klan nagaku. Pria itu berkata. Xie Yuan menatapnya dengan mata dingin. Kabut jahat ini dipenuhi darah dan energi, dan ada banyak jiwa yang tersakiti. Aku penasaran berapa banyak darah dan dosa yang telah mereka perbuat sejak mereka datang ke dunia. Ada yang bilang, oh, monster Jiao berani berpura-pura menjadi keturunan naga dewa. Xie Yuan melepaskan jiwa naga dan menunjuk langsung ke monster naga. Aku akan membunuhmu dulu. Pria itu menatap jiwa naga di tangannya, ekspresinya berubah dingin. Aku benci tombakmu. Karena aku butuh senjata yang berguna, aku akan mencabut tulang belakangmu dan menempa pedang tulang. Xie Yuan meliriknya dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke selatan. Langit di sini gelap. Jelas sudah siang, tetapi bagian selatan penuh bayangan dan tidak terlihat jelas. Di satu sisi berdiri beberapa sosok pucat, dingin, dan agak tak nyata. Namun, sang pemimpin tampak menonjol, mengenakan zirah lengkap dan menghunus buandao, tampak luar biasa gagah.
Bahkan wajahnya tersembunyi di balik pelindung mata penuhnya, hanya memperlihatkan tatapan merah tua. Suku hantu. Xie Yuan mengenali asal-usul orang-orang ini. Mereka jelas tampak seperti hantu. Namun, hantu-hantu ini benar-benar berbeda dari hantu dan iblis biasa. Saat mereka berkelana di siang hari, mereka dapat mengubah cahaya di langit, dan masing-masing memiliki kekuatan yang menindas yang sebanding dengan seorang guru besar. Xie Yuan tak bisa berhenti memikirkan sebuah tempat, kota hantu Fengdu. Kota itu adalah tempat rahasia yang legendaris, salah satu sumber legenda tiga alam di dunia ini. Namun, seiring perubahan besar di langit dan bumi, dunia bawah menjadi tempat rahasia, dan jarang muncul dalam 10.000 tahun terakhir. Sama seperti 9 Netherworld, Xie Yuan melihat pasukan lain yang datang dari selatan, yang jelas berbeda dari klan hantu. Para prajurit kuat yang memimpin mereka tampak sangat familiar baginya. Ia tampak seperti manusia, tetapi struktur internal dan beberapa karakteristiknya benar-benar berbeda dari manusia. Ia tak lain adalah iblis 9 Nether. Melihat Xie Yuan melihat ke atas, wanita berkulit gelap yang berdiri di depan terkikik dan berkata, "Master Alam memintaku untuk menyapa Anda." Itu dirilis juga. Xie Yuan tampak serius. Setan perempuan itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu di mana Master Alam berada." Xie Yuan melihat sekelilingnya, hatinya hancur. Dia tahu ini mungkin jebakan yang dipasang untuknya, tetapi dia tidak menyangka pemandangannya akan begitu megah. Namun, sekejam apapun jebakan itu tidak akan berarti apa-apa. Kuncinya adalah para penyergap ini telah dilepaskan dari tempat persembunyian mereka. Lalu, akankah kekuatan yang mereka wakili dan para pengikut di belakang mereka juga datang ke dunia bersama? Xie Yuan bekerja keras untuk menghentikan kultus Dewa Dapur yang menyebabkan kekacauan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan muncul hal-hal yang bahkan lebih mengerikan daripada kultus Dewa Dapur. Dibandingkan dengan disergap, ini membuatnya semakin mengepalkan tinjunya. Malapetaka itu tidak dapat dielakkan lagi dan ia tidak dapat menghentikannya. Tatapan Xie Yuan bagaikan elang. Ia menyapu sekeliling dan langsung tertuju pada seorang cendekiawan berwajah pucat di antara para hantu. Meskipun hantu ini juga memiliki tubuh yang agak halus, wajah pucat, dan tidak bernyawa sama sekali, Xie Yuan merasakan aura yang familiar darinya. Wu Daoji. Taktik yang bagus. Tapi kau tidak layak menjadi manusia jika melakukan ini. Xie Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi wajah cendekiawan berwajah pucat itu berubah, dan dia segera kembali ke penampilan aslinya, memperlihatkan senyum perubahan hidup yang tidak sesuai dengan penampilannya. Xie Yuan, kau masih belum mengerti. Di dunia ini, tidak ada manusia atau ras lain. Mereka semua hanyalah mereka yang berjuang untuk mencapai persimpangan. Kau kuat dan perkasa, jadi aku mengaku kalah dan berubah menjadi kultivator hantu. Aku tidak akan berhubungan denganmu lagi. Apa salahnya? Tuan Wu, jika kita menelannya, bisakah kita benar-benar mengembalikan kejayaan ras iblis ke bumi? Naga iblis itu berteriak. Wu Daoji melihat sekeliling dan tersenyum. Semuanya, Xie Yuan memiliki senjata-senjata suci, kitab surgawi hitam, keterampilan yang tak tertandingi, dan bahkan keberuntungan bawaannya sendiri. Segalanya. Dia memiliki harta karun, baik di dalam dirinya maupun di tubuhnya. Pada pertemuan perburuan Xie hari ini, semua orang harus menikmati harta karun itu sepuasnya. Raja Cahaya membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan suara seperti lonceng. Buddha Amitabha. Banyak sekali rekan Taois yang berkumpul di sini. Terima kasih, Dermawan. Kudengar kontes pedang Laut Cina Timur di dataran tengah adalah ajang bergengsi bagi para master. Aku khawatir acara berburu dan bersyukur hari ini bahkan akan melampauinya. Jauh lebih unggul, jauh lebih unggul. Aku hanya akan mengambil satu halaman buku hitam darinya, dan sisanya akan menjadi milikmu. Cuma ada beberapa halaman totalnya, dan kamu pesan satu. Bagaimanapun kamu membaginya, kudengar dia punya tripod, jadi aku pesan satu. Serahkan kapak dewa keluarga Ji. Sayangku, orang baik. Lebih baik kau patuhi aku sekarang, atau aku akan patah hati jika kau dipukuli nanti. Ikutlah denganku sekarang, dan aku akan memastikan kau aman dari orang-orang bau ini, ular-ular bau, hantu-hantu bau, dan monster-monster bau. Mereka semua bau, dan hanya kau yang kusayangi. Dalam sekejap, hantu-hantu menangis dan serigala-serigala melolong ke segala arah, dan para pria kuat saling menggoda dengan liar. Mereka telah menjebak Xie Yuan dalam toples dan tidak takut ia akan lolos. Mereka hanya memikirkan bagaimana membagi rampasannya. Namun, meskipun ia percaya diri, orang terendah yang hadir adalah seorang master setingkat jembatan kembar langit dan bumi. Bahkan yang berdiri di belakang adalah iblis raksasa yang dapat menyebabkan gempa bumi di dunia kultivasi hanya dengan hentakan kakinya. Pengalaman bertarungnya sempurna dan ia tidak akan pernah memberi Xie Yuan sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri dalam kekacauan itu. Berdiri di tengah kerumunan para master yang berteriak, Xie Yuan merasa seperti sedang berdiri di pasar sayur, menahan momentum megah dan deburan ombak yang datang dari segala arah. Mata orang-orang ini bagaikan menatap daging di talenan. Xie Yuan meliriknya, matanya sedikit berkedip. Tidak. Saya jelas merasakan bahwa ketiga halaman buku hitam itu ada di dekat saya, dan kemungkinan besar buku itu berada di tangan satu orang atau mungkin beberapa orang. Namun Xie Yuan tidak merasa seperti itu.
Dia melirik Wu Daoji dan melihat cendekiawan hantu berpakaian putih tersenyum tipis, melangkah mundur sedikit, dan menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Iblis dan monster mungkin telah dilepaskan olehnya, tetapi Xie Yuan sangat jelas tentang kemampuannya. Mustahil baginya untuk merebut 3 halaman buku hitam, dan ia tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk merencanakan semua ini. Xie Yuan menghela napas panjang dan perlahan menghunus pedang langit hitam. Bagaimanapun, pertempuran ini tak terelakkan. Apapun yang diinginkan orang itu, Xie Yuan tak akan membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. Kalau orang-orang ini mau memakanku, mungkin gigi mereka akan hancur berkeping-keping. Melihat Xie Yuan perlahan menghunus pedangnya, teriakan di lapangan seolah diredam oleh seseorang, dan mereda dalam sekejap, lalu menjadi sunyi. Suasananya menjadi sedikit menyedihkan. Tak seorang pun yang hadir tidak menyadari nilai suatu hal. Mereka menatap pedang Xie Yuan dengan tatapan serius. Melihat Xie Yuan memegang pedang, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Hehe, Ming Wang adalah orang pertama yang memecah keheningan, tidak ingin Xie Yuan mengumpulkan terlalu banyak momentum. Terima kasih, dermawan. Semua orang di sini membutuhkan bantuanmu. Aku ingin tahu dengan siapa kau ingin berdiskusi tentang seni bela diri dulu. Aku baru saja mengatakan itu. Xie Yuan perlahan membelai pedang dewa hitam itu dengan jari-jarinya. Pedang itu dipenuhi hawa dingin, dan niat pedang itu hampir memadat menjadi substansi, membentuk pusaran angin di sekitar pedang. Kita harus membunuh ular besar ini terlebih dahulu. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap monster naga itu. Itu hanya sekilas, tetapi semua master merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan pikiran mereka tampak sedikit linglung. Dalam trans saat itu, hanya wajah monster naga itu yang berubah drastis. Awalnya ia ingin merentangkan telapak tangannya yang berwarna emas gelap untuk melawan, namun telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar raksasa berwarna emas setinggi manusia. Akhirnya, tubuhnya bergetar, berputar, dan mengembang, dan wujud aslinya pun terungkap, berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Akan tetapi, saat ia berubah ke wujud aslinya, seluruh tubuhnya menegang, seakan-akan ia terpaku di langit. Raungan naga yang menggelegar terdengar, disertai darah hitam dan merah yang tumpah ke seluruh langit. Sosok Xie Yuan baru saja menoleh dan sebelum menghilang, ia muncul entah dari mana di depan naga itu. Tubuhnya sangat kecil dibandingkan dengan naga raksasa itu, tetapi dia memegang pedang dengan kedua tangannya, dimulai dari sisik di bawah rahang naga, dan dalam sekejap dia melintasi 100 kaki dan memotong monster naga itu menjadi 2 bagian secara vertikal. Darah naga, sisik, dan organ dalamnya, memancarkan aura berdarah yang kuat, tersebar di seluruh langit, menutupi sosok Xie Yuan. Bayangan raksasa yang berputar-putar dan meraung dalam kabut jahat berhenti bergerak. Semua orang tersadar pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Xie Yuan benar-benar membunuh pemimpin klan iblis, seekor naga raksasa dengan darah naga dewa, dengan satu pedang. Mereka bahkan tidak bereaksi. Jika itu aku. Semua orang menatap tajam ke arah Xie Yuan, yang tertutup hujan darah dan daging, tetapi tiba-tiba mendengar suaranya datang dari atas. Apakah kalian akan mati satu persatu, atau mati bersama-sama? Bab 390. Semua orang mendongak dan mendapati Xie Yuan sudah berdiri tinggi di langit, memegang pedang dan menatap ke bawah dengan pandangan meremehkan. Dan bayangan yang awalnya membuat mereka menoleh ke samping perlahan menghilang pada saat ini. Meskipun semua orang yang hadir merupakan master tingkat atas, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kecepatan tersebut. Lemak di tubuh Ming Wang bergetar, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, ekspresi serius di wajahnya. Itu pedang cahaya singkat, atau pedang cahaya singkat yang sudah dikembangkan sepenuhnya. Adakah orang lain di dunia ini yang telah menguasai teknik pedang ini? Sebagai rival lama yang pernah bertarung melawan Li Xingtuo beberapa kali di Simo, Ming Wang segera menyadari ilmu pedang tiada taraf yang telah memberinya begitu banyak sakit kepala. Pedang apa itu di tangannya? Dia benar-benar memotong naga iblis itu seperti tahu. Yang terkuat di antara ras iblis memiliki tubuh sekeras berlian. Bahkan senjata hitam terbaik pun belum tentu lebih kuat dari tubuh naga iblis. Beberapa orang kuat di sekitar langsung menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak lebih kuat dari naga iblis dalam hal kekuatan maupun kekuatan fisik. Jika Xie Yuan, yang memegang pedang suci tak tertandingi dan memiliki kecepatan serta ilmu pedang yang luar biasa, datang ke arah mereka saat berikutnya, bagaimana reaksi mereka? Lagi pula, para Grandmaster yang berpikiran seperti ini hanyalah minoritas. Sebagian besar tokoh berpengaruh telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai hari ini, dan tekad mereka tak tergoyahkan. Bahkan setelah melihat taktik Xie Yuan, mereka hanya memikirkan bagaimana menanggapinya. Bagaimanapun, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Jelas, ada lebih dari jumlah Grandmaster top yang mengelilingi Xie Yuan, namun tak seorang pun menjawab pertanyaannya. Momentum itu ditekan oleh Xie Yuan sendiri. Pada saat ini, terdengar suara yang mengerikan. Dia cepat sekali, jangan biarkan dia lolos. Wu Daoji lah yang tampak seperti seorang sarjana berwajah hantu, yang memberikan pengingat tersebut. Beberapa Grandmaster puncak juga merasakan hal yang sama. Sebagai prajurit tingkat puncak, bahkan setelah menyaksikan kehancuran naga iblis dalam satu serangan, mereka tetap memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Selama mereka bukan Grandmaster, mereka tidak takut pada siapapun. Suara mendesing.
Beberapa sosok melintas dalam sekejap, bergerak diagonal di atas Xie Yuan, mencoba menghalangi jalannya. Xie Yuan menatap Wu Daoji yang tengah mundur diam-diam, mendengus dingin, dan tanpa memedulikan para master yang menyerbu ke depan, sosoknya melesat, meninggalkan jejak bayangan yang panjang, dan langsung menuju ke arah Wu Daoji. Raja Sue Zongtao dari Chu mengayunkan pedangnya, dan energi pedang yang cemerlang menghalangi jalan Xie Yuan, tetapi ia mendapati bahwa itu hanya menghalangi bayangannya. Penatua Chuan Wu menggoyangkan pena hakim dan menggambar garis di udara. Dalam sekejap, bayangan redup muncul di kehampaan. Itu adalah Xie Yuan. Namun, tubuh Xie Yuan bersinar dengan cahaya kemasan, memancarkan lingkaran cahaya. Ia tidak terluka oleh pukulan dari tetua Chuan Wu, dan malah menjadi lebih cepat, menyerbu di depan Wu Daoji dalam sekejap mata. Hantu berusia 1000 tahun ini tak punya ikatan, tak punya kerabat atau teman, dan hanya peduli pada jalan hidupnya sendiri. Ia tak punya batas dan lebih sulit dihadapi daripada siapapun. Semua masalah ini disebabkan olehnya. Xie Yuan telah memutuskan bahwa bahkan jika dia membiarkan orang lain pergi hari ini, dia harus membunuh monster ini terlebih dahulu untuk mencegahnya membuat kekacauan di dunia lagi. Wu Daoji menatap cahaya pedang yang mendekat, dan cahaya dingin melintas di matanya yang mati. Tiba-tiba, tubuhnya melunak dan jubahnya jatuh. Tertawa. Xie Yuan menusuk dadanya dengan pedang, tetapi mendapati dadanya kosong, hanya tersisa satu set pakaian. Ia memikirkannya dan melirik ke samping. Ia melihat seorang guru hantu di sebelahnya yang wajahnya kabur. Wajahnya berubah seperti riak, dan ia tampak seperti seorang sarjana lagi. Ia tersenyum tipis. Kau hampir menusukku. Apakah semua hantu ini penggantinya? Xie Yuan mengangkat alisnya, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara horizontal, menebas ke arah Wu Daoji. Langit yang gelap di atas kepala hantu tiba-tiba menjadi cerah. Pedang ini bagaikan kilatan petir yang tiba-tiba menerangi dunia. Tepat saat pedang itu muncul, ia sudah berada di depan Wu Daoji. Menggigit. Dengan suara yang jernih dan tajam, guandao sebesar panel pintu menghalangi pedang Xie Yuan. Xie Yuan berbalik dan melihat jenderal hantu berbaju besi berat tengah mengayunkan pedangnya untuk menghalangi Wu Daoji. Jenderal hantu itu tingginya lebih dari 8 kaki, memegang guandao sepanjang 10 kaki di tangannya, dan mengenakan baju zirah hitam tebal. Jubah merah tua di belakangnya berkibar tertiup angin kencang dari atas, tetapi tak bersuara sedikitpun. Mata merah tua itu menatap Xie Yuan bagaikan api yang menari-nari. Meskipun dia tidak berbicara, Xie Yuan tampaknya mengerti apa yang dia maksud dan mencibir. Kalau begitu aku akan mematahkan tulangmu yang busuk dulu. Ia melesat dan mengangkat pedangnya untuk menyerang sang jenderal hantu. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menebas seluruh tubuh sang jenderal hantu. Tubuh jenderal hantu itu mengeras, dan dia tiba-tiba menarikan guandao dengan kecepatan yang tak terduga, lalu menarikan guandao besar itu menjadi kincir angin, terbang mengitari tubuhnya untuk menghalangi ilmu pedang Xie Yuan. Ding ding ding. Kabut hitam dan cahaya kemasan pucat saling bertabrakan, dan suara benturan pedang yang dahsyat telah menjadi garis kontinu tanpa henti, membuat gendang telinga orang-orang sakit. Beberapa master tingkat atas mengepung pinggiran. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Terlalu cepat, kedua orang di lapangan ini terlalu cepat. Mereka telah mengantisipasi kecepatan Xie Yuan, dan ternyata kecepatannya bagus. Namun, tidak disangka bahwa jenderal hantu ini, meski berbadan besar dan berkekuatan dahsyat, juga bisa begitu lincah. Para master tingkat atas semuanya sedikit hikmat, karena jenderal hantu ini pasti lebih kuat dari mereka. Apakah dia pemimpin klan hantu? Atau hanya jenderal hantu biasa? Jika yang terakhir, kekuatan klan hantu Fengdu, yang sudah lama tidak muncul di dunia, benar-benar mengejutkan. Xie Yuan dan jenderal hantu telah bertukar ratusan gerakan dalam sekejap dan mendapati bahwa itu memang sulit untuk dihadapi. Dia sangat terkejut bahwa gerakan jenderal hantu itu dapat mengimbangi pedang cahaya mengambang. Setelah bertarung beberapa saat, dia mendapati bahwa pedang jenderal hantu itu sangat aneh. Berbeda dengan ilmu pedang Xie Yuan yang menebas dengan kecepatan luar biasa, pisau besar itu kerap kali langsung menembus ruang tengah setelah ditebas dan muncul di sasaran. Ia berkedip-kedip, tampak menakutkan, dan memiliki lintasan yang tidak dapat diprediksi, yang hampir menempatkan Xie Yuan dalam bahaya beberapa kali. Itu sebenarnya adalah teknik pedang yang dapat melampaui ruang angkasa. Xie Yuan terkejut dan menduga ini ada hubungannya dengan karakteristik ras klan hantu. Dalam keadaan normal, ia mungkin ingin mempelajari beberapa gerakan lagi dan mempelajarinya perlahan-lahan, karena gerakan baru seringkali menarik minatnya. Hanya saja hari ini bukan saat yang tepat dan aku sedang tidak mood. Karena Xie Yuan sudah menemukan triknya, dia tidak lagi memberi kesempatan pada jenderal hantu itu. Dia mengarahkan pedangnya ke wajah jenderal hantu itu dengan kecepatan tinggi, tetapi pedang itu dihalangi oleh guandao ketika hendak menusuknya. Akan tetapi, pada saat yang sama, tangan kirinya telah mencabut kapak ajaib dengan kecepatan luar biasa dan menebas ke arah dada jenderal hantu itu. Rune emas menyala, dan saat bila kapak bersentuhan dengan kabut hitam yang mengepul dari tubuh jenderal hantu, suara mendesis pun terdengar. Xie Yuan mencibir dan menekan dengan kedua senjatanya secara bersamaan. Kamu punya guandao, tapi aku punya lebih dari 2 senjata. Sang jenderal hantu menghentikan tubuh besarnya, dan tampak ragu sejenak, tidak tahu tubuh mana yang harus diblokir.
Namun ia hanya ragu sejenak, lalu dengan keras menepis pedang Xie Yuan, lalu maju untuk menangkis kapak yang bersinar dengan cahaya keemasan dan tampaknya memiliki kekuatan besar untuk menahannya. Xie Yuan telah mengantisipasi hal ini, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia sengaja memasukkan kekuatan lonceng emas abadi ke dalam kapak ajaib itu, sehingga kapak itu tampak cukup kuat untuk mengusir hantu dan setan. Akan tetapi, kemampuan kapak yang tidak mampu mengumpulkan kekuatan itu sebenarnya jauh lebih lemah daripada kilasan sekilas yang dimiliki oleh pedang langit hitam. Tangan Xie Yuan gemetar, dan pedang panjang yang diguncangnya tiba-tiba membeku, lalu tiba-tiba menggambar garis-garis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar jenderal hantu itu. Pada saat jenderal hantu membuat kesalahan penilaian, Xie Yuan akhirnya memanfaatkan kesempatan dan melepaskan ratusan pedang. Tiap pedang melesat dengan energi pedang yang dahsyat, menerobos kabut hitam, mengikuti celah pada baju zirah, dan menebas lurus ke arah tubuh jenderal hantu itu. Jenderal hantu itu terdiam sesaat, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia terpotong menjadi dua oleh pedang. Seluruh tubuhnya bergetar dan armornya meledak hebat dengan suara keras. Xie Yuan melangkah mundur dan mendapati kabut hitam menyebar dari baju besi itu, tetapi tidak ada tulang atau tengkorak. Ternyata wujud asli jenderal hantu ini hanyalah bola energi hitam ini. Tepat saat Xie Yuan tengah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat gas hitam mengembun bersama-sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Armor yang meledak itu tiba-tiba berhenti, dan terbang kembali satu persatu, dengan cepat berubah menjadi tubuh besar sang jenderal hantu, dengan aura yang dalam dan mengesankan. Mata Xie Yuan menyipit saat dia melihat topeng gelap itu menyala dengan dua bola cahaya merah lagi, dan dia mengepalkan pedang di tangannya. Namun, ia segera menyadari bahwa aura jenderal hantu itu jauh lebih lemah daripada sebelumnya, dan cahaya merahnya jauh lebih redup. Jenderal hantu itu menatapnya dan tidak terus bergerak maju, melainkan mundur perlahan. Xie Yuan mendengus. Kematian hantu berubah menjadi hantu. Kupikir klan hantumu benar-benar abadi. Tapi membunuhmu akan sedikit merepotkan. Tatapan matanya bagai kilat, menyapu semua hantu di klan hantu dalam sekejap, dan tertuju pada sosok Wu Daoji yang tampak terkejut dan mundur cepat. Banyak master di sekitar yang memiliki ekspresi yang sama dengan Wu Daoji. Jenderal hantu yang sangat kuat yang baru saja setara dengan Xie Yuan dipotong-potong dalam sekejap. Jika bukan karena ciri khusus klan hantu, mereka mungkin tidak akan bisa bergerak. Xie Yuan melangkah cepat dan hendak menerjang ke arah Wu Daoji ketika tiba-tiba ia merasakan angin bertiup dari belakang. Tanpa menoleh sedikit pun, dia tiba-tiba mengeluarkan jiwa naga dengan tangan belakangnya dan menggunakan postur yang tampak canggung untuk melakukan serangan kejutan. Tombak itu muncul entah dari mana, benar-benar tak terduga. Ujung tombak yang menyala-nyala itu langsung menusuk iblis itu dengan anggota badan dan lengan di belakangnya. Minum! Xie Yuan berteriak, dan langsung memprovokasi iblis tinggi, dan teratai merah pun muncul. Ekspresi iblis itu masih terdistorsi, dan ia tak mampu lagi melawan. Seluruh tubuhnya terbakar, dan ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Xie Yuan mengguncang jiwa Jiao, dan mayat iblis di pistol itu langsung menghantam iblis wanita berkulit hitam terkemuka. Apa hubungan antara orang ini dan San Han? Apapun yang terjadi, biarkan mereka bersatu kembali. Gadis iblis itu tampak serius, bahkan tidak melirik mayat temannya. Sebaliknya, ia menghindar dan berkata dengan suara serak. Jurus pembasmi iblis 9 meter telah mencapai puncaknya. Itu adalah tombak dao pembasmi surga terbakar. Banyak master memandang keterampilan pistol Xie Yuan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia benar-benar menguasai dua teknik bela diri yang tak tertandingi dengan sempurna. Iblis yang menyerangnya sangat kuat, tetapi dia membalasnya dengan satu serangan, menghabisinya semudah menusuk seorang prajurit. Pada saat ini, Xie Yuan dikelilingi oleh banyak master, memegang tombak, penampilannya menakjubkan, yang membuat banyak master merasa bahwa mereka hanyalah seorang prajurit kecil di medan perang, menghadapi jenderal yang tak tertandingi. Namun, pada kenyataannya, sekuat apapun seorang jenderal, apalah artinya jika dibandingkan dengan mereka. Namun Xie Yuan di hadapan mereka bergerak bebas dan tak terhentikan, memandang rendah mereka dengan acuh tak acuh. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Ming Wang memasang ekspresi serius dan berbicara dengan suara keras. Tetua Chuan Wu dan Tetua He Huan mengangguk dengan serius, dan Raja Sue Zongtao dari Chu bergegas langsung menuju Xie Yuan. Sementara keempat prajurit teratas menyerang pada saat yang sama dan mengepung Xie Yuan dengan erat, para hantu di selatan dan 9 iblis Netherworld mundur dengan hati-hati dan berdiri di pinggiran. Setan berkulit hitam dan jenderal hantu itu jelas sangat takut kepada Xie Yuan, dan menolak untuk bergerak maju apapun yang terjadi. Setelah beberapa putaran pertempuran sengit, Xie Yuan telah membuat takut kedua pasukan selatan, sedikit melonggarkan pengepungan. Keempat Ming Wang tampak muram, tetapi mereka tak bisa mundur. Mereka takut Xie Yuan akan melepaskan kekuatannya lagi, atau bahkan melarikan diri, jadi mereka tak punya pilihan selain melupakan pikirannya dan bergabung. Yang membuat mereka merasa sedikit lega adalah ketika dua binatang besar lainnya dalam kabut jahat di utara perlahan mendekat dan mengisi celah besar. Pada saat ini, Xie Yuan dikelilingi oleh dua tetua dari Sekte Dewa Dapur, Ming Wang dari Kuil Vajra Agung, dan Raja dari Chu Sue Zongtao, 4 guru teratas. Dua binatang raksasa tersembunyi dalam kabut jahat, dan bayangan besar mereka perlahan melaju. Mata besar itu memancarkan cahaya merah tua, dan melalui kabut jahat, ia ingin memilih Xie Yuan untuk dilahap.
Di lingkaran luar, 4 tuan lain dari keluarga kerajaan Sue, 6 Dewi Menawan di bawah Tetua He Huan, dan wakil instruktur kiri dan kanan Tetua Chuan Wu semuanya berbaris di samping mereka, menyaksikan dengan mata penuh semangat. Dan setelah menerobos level ini, masih ada beberapa 9 iblis neter yang kuat, sekelompok bayangan hantu yang dipimpin oleh Jenderal Hantu, dan Wu Daoji dengan mata jahat bersembunyi di antara mereka. Xie Yuan melihat sekeliling, merasakan tekanan dari begitu banyak orang kuat yang mengurungnya, terutama tekanan dari 4 master puncak yang bekerja sama di dekatnya. Rasanya seperti berada di dasar laut yang dalam, dengan tekanan air seberat 10.000 pon di sekujur tubuhnya. Namun dia hanya melihat sekeliling dengan pandangan penuh selidik, memeriksa mereka satu persatu. Melihat Xie Yuan tidak terlihat gugup atau serius, Raja Ming mengerutkan kening dan berkata perlahan. Terima kasih, Dermawan. Apa yang harus kau perjuangkan dalam jaring ini? Sekarang sepertinya kau sedang mencari tempat persembunyian yang baik untuk dirimu sendiri. Xie Yuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti apapun. Ming Wang tertegun sejenak, wajahnya sedikit muram. Ia menjadi guru terbaik dan menjadi terkenal di seluruh dunia pada saat ia lebih tua dari Xie Yuan. Dalam hal senioritas dan status di dunia seni bela diri, Ming Wang dari kuil Fajra Agung jauh lebih baik daripada Xie Yuan yang muda dan berkuasa. Meskipun Xie Yuan telah menunjukkan kekuatan dan bakatnya dalam pertempuran hari ini, Raja Ming masih merasakan gelombang kemarahan di hatinya ketika dia dievaluasi begitu ringan secara langsung. Raja Ming memamerkan giginya dan tersenyum ramah. Aku tak perlu memahamimu. Pikiran orang yang sudah meninggal tak layak disebut-sebut. Xie Yuan mengabaikannya dan menatap Sue Zongtao lagi. Raja Chu, mengapa kau bersikeras datang mempermalukanku lagi hari ini? Sue Zongtao terdiam sejenak dan berkata, hubunganmu dengan keluarga Xie akan menghalangi rencana keluarga kerajaan. Lagi pula, harta karunmu juga berguna bagi kami. Dia sangat jujur. Tetapi ini jelas berarti bahwa dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi dari Xie Yuan, sebagaimana dipikirkan Raja Ming. Xie Yuan lalu bertanya, mengapa kamu mempersulitku hari ini? Raja Chu tertegun sejenak, agak bingung. Ia punya ide, tetapi pertanyaan Xie Yuan yang tenang di tengah pengepungan membuat Raja Chu, yang statusnya tak tertandingi, agak malu. Ekspresinya sedikit serius saat ia berkata, buat apa repot-repot? Hasilnya akan sama saja. Oh, musuhku, ini kesempatan terakhirmu. Serahkan saja semuanya pada mereka dan pergilah bersamaku. He Huan berkata dengan cemas, dengan wajah memelas, seolah-olah dia hendak menangis memanggil Xie Yuan. Namun, jauh di dalam mata bunga persiknya yang berair terdapat cahaya yang sangat dingin, bersinar dengan cahaya dingin yang redup, seolah-olah dia tengah merencanakan bagaimana cara membawa Xie Yuan dan harta karun itu pergi. Xie Yuan melirik keempat master puncak dan tersenyum. Kau pikir kau pasti menang. Tapi aku bahkan belum menggunakan setengah dari kemampuanku. Karena kamu serius, mari kita lihat siapa yang akan menang. Setelah selesai berbicara, ia menggoyangkan tubuhnya, dan seketika 4 Xie Yuan yang identik muncul, masing-masing berlari menuju 4 Grandmaster puncak. Bersambung.